Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kader ataupun anggota FKMSB wilayah Yogyakarta yang aku hormati dan cinta sayangi. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Hasriatul Fadilah, asal dari Madura ya pastinya, tepatnya di Desa Bujur Barat, Pamekasan. Oke, di sini alhamdulillah aku diamanahi oleh tim Medkominfo dari kepengurusan FKMSB untuk mengisi podcast dengan tema kisah. Sebelumnya nih, mungkin kita perlu tahu apa sih kisah itu sendiri. Nah, di sini aku kutip dari beberapa sumber dan jurnal, salah satu jurnal. Nah, kisah itu dalam bahasa Arab itu kan berasal dari bahasa Arab ya. Berasal dari bahasa Arab berupa kosoh, yakusuh, kososon. Nah, apa sih maksudnya? Nah, maksud dari kisah dalam bahasa Arab ini adalah hal yang menunjukkan sesuatu yang dikisahkan, sedangkan jamaknya itu berarti kosos. Nah, kan barusan kisah. Nah, bentuk jamak atau bentuk banyak dari kisah itu adalah kosos. Itu dalam ruang lingkup bahasa Arab. Nah, sedangkan kalau kita pahami lagi, kisah ini berarti kisah, perkara, ataupun keadaan seperti itu. Nah, mungkin kita sering kali kalau misalnya baca Al-Quran tiap hari ya, misalnya ya, kita baca Al-Quran di bulan Ramadan, mungkin kita pasti kayak gak asing kan kalau mendengar kisah. Nah, karena banyak bahasa Indonesia itu merupakan serapan dari bahasa Arab seperti itu. Salah satunya kisah yang kita pelajari saat ini. Nah, dalam Al-Quran sendiri, kisah itu salah satu contohnya terdapat dalam surah Al-Imran ayat 62, bunyinya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna hadza lahuwal qasasul haq Inna hadza lahuwal qasasul haq wa ma min ilahin illallahu wa innallaha lahuwal azizul hakim. Nah, langsung ke artinya ya. Artinya itu adalah sesungguhnya apa yang kami ceritakan tentang Isa alaihissalam ini adalah berita yang benar. Tidak ada kebohongan dan keraguan terhadapnya. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Seperti itu. Nah, kita bisa bedakan ya al-haq dari al-qasas. Barusan kan aku sampaikan ke teman-teman bahwa kisah itu kata jamaknya adalah al-qasas. Nah, pada ayat ini terdapat kata al-qasas. Seperti itu. Oke, kita udah tahu nih apa sih kisah itu sendiri. Nah, lanjut balik ke topik pembicaraan ke podcast ini. Di sini aku kan ngambil tema kisah. Nah, sebenarnya semua kisah atau semua kisah yang ada dalam kehidupan itu merupakan suatu pelajaran bagi kita semua seperti itu. Kita dengan makhluk hidup ataupun dengan tumbuh-tumbuhan itu pasti mempunyai pelajaran dalam hidup. Nah, contoh kecilnya ini yang aku pengen saling kasih insight ke teman-teman itu adalah salah satu kisah dari Nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Di sini aku ambil dari Buletin Sidogiri edisi 168. Kebetulan aku tuh waktu mondok punya beberapa buletin dari Sidogiri yang Masya Allah ya, isinya itu
memang insightful buat teman-teman kalau misalnya kita berkesempatan buat baca salah satu buletin yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Sidogiri. Di situ ada poin di halaman Kashkul. Nah, Kashkul itu menceritakan kisah pendek gitu. Nah, kisah pendeknya itu berjudul Bahaya Meninggalkan Sholat. Nah, suatu malam dikisahkan, atau pada suatu masa itu dikisahkan bahwa Nabi Isa itu berjalan di suatu tempat atau suatu desa, yang mana desa itu pada saat itu adalah desa yang sangat makmur, desa yang sangat luar biasa kehidupannya ya. Bisa kita bayangkan dari tumbuh-tumbuhannya yang hijau, pepohonan itu yang rindang, dan sampai Nabi Isa itu takjub dengan keindahan yang ada pada desa tersebut. Nah, kita bisa bayangkan ya teman-teman. Oke, selanjutnya selang beberapa tahun, tepatnya 3 tahun itu, Nabi Isa mencoba untuk mengunjungi desa itu lagi karena pengen tahu nih, emang apa sebabnya kok bisa desa itu sampai sememukau itu di hati Nabi Isa alaihissalam. Nah, beliau datang kembali ke desa tersebut. Namun beliau mendapati bahwa desa tersebut itu tidak seperti yang beliau datangi pada waktu itu. Ada perbedaan yang sangat mungkin mengejutkan kepada Nabi Isa, kok bisa. Nah, pada saat itu, sungai-sungai yang awalnya mengalir dengan deras, pepohonan yang hijau, dan kehidupan yang makmur, itu tiba-tiba berubah drastis seperti itu. Pohon-pohon itu berubah menjadi layu, bangun, dan sampai tumbuh-tumbuhan itu ikut mengering. Dan di sana bangunan-bangunan yang awalnya kokoh pada waktu Nabi Isa itu kunjungi ya, ternyata sampai bangunan di sana itu sampai roboh seperti itu. Yang awalnya menjulang tinggi ya mungkin kuat seperti itu. Nah, pada kedua kalinya Nabi Isa dapati ternyata tidak seperti apa yang beliau ekspektasikan pada waktu yang beliau kunjungi seperti itu. Nah, terus Nabi Isa heran nih, emang apa ya kok bisa desa itu mengalami perubahan drastis, apa sebabnya? Padahal awalnya beliau kan sangat merasa sangat memukau seperti itu. Takjub, kok bisa? Apakah mungkin ketaatan dan ibadah penduduk di sana sehingga desa itu menjadi makmur? Nah, ternyata teman-teman, kalian tahu kenapa? Ternyata ternyata penyebab terbesar kenapa desa yang awalnya makmur sentosa itu, penyebabnya adalah ada satu pemuda yang ternyata meninggalkan sholat seperti itu. Nah, paham ya teman-teman? Jadi salah satu penyebab kenapa desa itu sampai hancur dan tidak seperti semula itu karena ada salah satu pemuda yang tidak sholat. Nah, terus kan aku kasih tahu barusan sungai-sungai di sana itu mengalir airnya seperti itu. Nah, kan pemuda tersebut tidak sholat nih. Nah, ternyata pemuda itu mencuci mukanya itu di sungai tersebut yang awalnya mengalir. Nah, karena Allah melaknat ya. Karena kan kalau orang yang tidak sholat itu sangat membuat murka Allah seperti itu. Jadi karena penyebabnya pemuda itu wudu di sungai tersebut, sampai Allah itu mengambil keberkahan yang ada di sungai tersebut, teman-teman. Jadi sungai itu jadi mengering dan semua kehidupan atau ekosistem yang ada di desa itu menjadi berhenti karena pemuda tersebut cuman wudu gitu. Saking afdalnya sholat seperti itu.
Jadi mungkin kita dapat ambil hikmah ya dalam kisah tersebut, bahwasanya mungkin dalam kehidupan itu kita kan kita juga sama-sama pemuda ya teman-teman FKMSB dan semua kader, karena tidak ada perbedaan kasta dalam kita semua itu sama seperti itu, sama-sama belajar, sama-sama ingin meniti kehidupan ini dengan lebih baik lagi dan terus berproses bareng-bareng seperti itu. Jadi mungkin menurutku dari kisah ini kita sambil ambil hikmahnya ya, untuk berkehidupan yang baik itu tidak bisa kita itu berjalan sendiri seperti itu. Kita harus, dan sampai akhirnya kita itu dalam kehidupan ya, karena kita hidup dari bawah naungan FKMSB, kita ajak teman-teman kita untuk terus memberikan uswah hasanah bagi adik tingkat maupun kakak tingkat kita semua dalam hal apapun itu, baik hal organisasi, hal belajar dan segala macam. Kita harus mengambil hikmah dan memetik uswah hasanah dari kisah tersebut. Mungkin ya kalau menurutku mungkin gak ada orang di sana itu acuh tak acuh sampai pemuda itu gak sholat seperti itu. Mungkin gak ada yang mengingatkan sampai pemuda tersebut sampai gak sholat, sampai dilaknat oleh Allah, dan akhirnya sungai itu diambil keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan ya. Semoga kita sama-sama bisa terus berproses dan sama-sama mendapatkan insight dari kisah yang insya Allah bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mahasantri.